Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah huwa ar-rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi khattama nabiyyin amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ikhwatu iman rahimakumullah, sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan dan mengharap ridho dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat yang hari ini kita miliki merupakan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dan salah satu cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tentunya tidak ada kata syirik, kata musyrik di dalam hati kita, sehingga kita terhindar dari perkara-perkara yang menduakan Allah dan Rasul-Nya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan insya Allah senantiasa istiqomah, konsisten, loyalitas, totalitas, membuktikan keislaman kita dengan mengikuti, mencontoh, mengkloning apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta merta kita laksanakan, kita implementasikan di dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan hingga akhir hayat nanti kita senantiasa menjadi pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah, pelaksanaan ibadah haji, kurban maupun hari tasyrik kemarin telah kita laksanakan. Ada pertanyaan yang sangat menarik yang harus kita perhatikan. Lalu apa makna hikmah yang sesungguhnya yang kita bisa rasakan daripada syariat tersebut? Dalil secara nakli maupun akli, pemahaman nas baik Quran maupun sunnah, sedianya telah kita pahami, telah kita baca, dan telah kita dengarkan. Lantas pertanyaan besarnya adalah, pahamkah kita dengan syariat yang Allah berikan kepada kita? Memang betul, perkara ibadah haji bukanlah perkara mudah. Sehingga di dalam rukun Islam yang kelima tersebut, Allah menyampaikan inistata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu, yang siap untuk berangkat. Tetapi hari raya Idul Adha bukan bagi mereka saja yang melaksanakan ibadah haji. Lebih besar umat Islam melaksanakan ibadah nahar, ibadah udiyah, ibadah memotong,
ibadah berkurban. Dan ini yang harus kita perhatikan, ikhwatu iman rahimakumullah. Ada apa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat tersebut? Setidaknya beberapa ulama salafus sholih memberikan gambaran kepada kita terkait hari raya yang dimiliki oleh kita, yang patut kita rayakan, yang patut kita laksanakan, yang patut kita meriahkan. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha, yang dimana orang Islam, orang yang berKTP Islam, orang yang mengaku dirinya sebagai orang Islam, dia patut memeriahkan, merayakan hari raya tersebut. Bahkan tidak ada pesta lebih besar daripada pesta yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka tatkala kemarin kita merayakan Idul Adha di tanah air ini, dari Sabang sampai Merauke, melaksanakan pemotongan, melaksanakan ibadah kurban. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil? Yang pertama, ikhwatu iman rahimakumullah, hikmah yang bisa kita ambil adalah hikmah kita bersyukur kepada Allah. Mengapa? Karena di dalam syariat dijelaskan, Allah berfirman pada surat Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan yang begitu besar. Bahkan diartikan Al-Kautsar ini memiliki makna substantif, makna terdalam di dalam ayat tersebut. Bisa kita lihat secara historistis, asbabun nuzulnya. Bagaimana Allah memberikan wahyu kepada nabinya Nabi Muhammad SAW mengenai Al-Kautsar. Bahkan Rasul bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapakah yang tahu tentang Al-Kautsar? Ibnu Abbas menjawab, dan para sahabat lain pun menjawab, engkau dan Allahnya lebih tahu tentang makna tersebut. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim, bahwasannya ayat tersebut menggambarkan Al-Kautsar akan diterima oleh pengikut-pengikut Nabi Muhammad, follower-follower Nabi Muhammad, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Kautsar di dunia merupakan kenikmatan. Maka tidak salah setiap khatib, setiap dai, setiap ulama ketika naik mimbar, apa yang disampaikan? Bersyukur kepada Allah atas nikmat. Bersyukur kepada Allah atas nikmat. Artinya apa? Kita semua mendapatkan nikmat. Tidak perlu banyak berkeluh kesah, tidak perlu banyak mengeluh, tidak perlu banyak protes. Maka nikmat-nikmat inilah yang harus kita rasakan. Ujian yang kita dapatkan bukanlah akhir daripada kehidupan kita, tetapi ujian yang Allah berikan serta merta menjadi bukti bahwasanya kita harus bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya ketika Rasulullah menggambarkan tentang Al-Kautsar, itu merupakan telaga, itu merupakan sungai yang bening jernihnya itu melebihi jernihnya atau beningnya, putihnya susu. Dan ditanya oleh para sahabat, lalu bagaimana agar kami bisa meminumnya, wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, bejana yang disediakan oleh Allah kepada orang-orang Islam, orang-orang beriman, bejananya melebihi benda-benda yang ada di langit dan di bumi. Masya Allah, tabarakallah. Maka hikmah yang pertama yang harus kita ambil adalah hikmah mensyukuri nikmat Allah. Pernahkah kita dengan hadirnya hari raya tersebut, serta merta kita senantiasa terus bertapakur, terus bersyukur kepada Allah dan Rasulnya dengan nikmat yang sampai hari ini ada di lubuk hati kita? Ataukah tidak ada rasa syukur kita kepada Allah? Ataukah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita
senantiasa kita tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, mentadaburi hikmah kurban, mentadaburi hikmah nahar adalah seyogianya kita harus mampu meneladani kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi suri tauladan, bahkan dikenang, bahkan diperhatikan, bahkan disebut-sebut, diulang-ulang oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang patut kita teladani. Salah satunya adalah bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan kehidupan ini. Bukankah kita sudah mengetahui terkait ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini mengindikasikan kepada kita, kurban sudahkah mengajarkan kita tentang kesabaran? Hari Raya Idul Adha sudahkah menyadari kita tentang arti kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka ketika kita meneladani kehidupan anbiya, kehidupan para nabi yang salah satunya hadir pada Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah tidak patut kita mengeluh di dalam kehidupan ini. Toh apa yang kita terima, musibah yang kita terima, ujian yang kita terima, Allah jawab di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya apa? Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri. Kesabaran inilah yang harus menjadi penopang kehidupan kita. Ketika kita tidak sabar menjalani kehidupan, baik di rumah tangga, mendidik anak, mendidik istri, di pekerjaan, mencari nafkah, di kehidupan sosial, bermuamalah dengan masyarakat. Ketika kita tidak sabar, maka tidak ada ujungnya, maka tidak ada akhirnya. Maka kesabaran itulah yang harus menjadi perisai-perisai di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang diajarkan di dalam Idul Adha ternyata ibadah sosial. Ikhwatu iman rahimakumullah. Sedianya kita sadari pesta yang Allah syariatkan kepada kita, memotong, membagi-bagikan daging, serta merta bukan lagi sebatas ritualistik, saya mampu, saya kaya, saya punya. Tetapi di situ Allah sedang mengajarkan kepada kita tentang arti kepedulian. Tetapi akhir ini Al-Fakir mempelajari betapa banyak yang hadir di satu masjid tapi enggan untuk melakukan ibadah kurban tersebut. Betapa banyak yang hadir melaksanakan sholat di masjid-masjidnya Allah, tetapi sedikit yang mau peduli terhadap ibadah kurban tersebut. Maka inilah yang harus kita pelajari, kita renungkan. Apakah serta-merta kita tidak mampu, seyakin-yakinnya kita tidak mampu mengeluarkan harta kita dalam 1 tahun untuk dikurbankan? Dan bahkan jika orang Islam mampu berkurban semuanya, mampu berusaha berkurban semuanya, apa yang terjadi? Kemiskinan ekstrim, stunting, gizi buruk, itu kita bisa syiarkan. Orang Islam bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada saat ini. Sehingga seharusnya dari sekarang kita bisa prepare bagaimana kurban ini haruslah memberikan dampak terhadap ibadah-ibadah sosial kita, ibadah-ibadah kemasyarakatan kita, sehingga kita apa? Bisa mampu lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Ikhwatu iman rahimakumullah. Sebagai khutbah pamungkas, khutbah kedua, khatib ingin berpesan kepada ikhwatu iman sekalian. Allah mensyariatkan perintah dan larangan untuk kita bukanlah tanpa tujuan. Allah dan Rasul-Nya memberikan petunjuk kepada kita bukan tanpa tujuan. Pasti ada tujuan yang mulia, tujuan yang baik, tujuan yang paripurna agar hamba-hambanya senantiasa selamat mengarungi kehidupan di dunia ini. Di dalam ibadah kurban yang sudah kita laksanakan kemarin, sedianya Allah mengajarkan kepada kita 2 poin. Yang pertama tentang purifikasi ibadah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntut agar senantiasa kita semua memperhatikan, memurnikan, menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Optimalisasikanlah ibadah kita kepada Allah. Tidak ada yang tahu umur, usia, kapan kita harus kembali. Maka dari syariat-syariat yang Allah perintahkan, seyogyanya haruslah bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita. Bahkan di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ketika orang beriman mendengar asma Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ditampakkan ayat-ayat Allah, diperlihatkan baik ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah, bertambah keimanannya. Inilah yang harus kita perhatikan. Jumat ke Jumat, hari raya ke hari raya, sudahkah keimanan kita bertambah ataukah sebaliknya? Yang kedua, poin yang kedua yang Allah sematkan di dalam syariat kurban kemarin adalah dinamisasi dalam muamalah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Islam tidak hanya mengajarkan tentang ta'abudi, tapi Islam juga mengajarkan kita tentang ta'amuli. Maka dari itu, dari ibadah kurban ini menjadi sampling, menjadi contoh agar kepedulian kita harus semakin peka, agar kepedulian kita harus semakin mendekat kepada masyarakat. Jangan sampai kita merasa diri paling soleh, paling baik, sementara tetangga kita kelaparan, anak tetangga kita putus sekolah, bahkan anak tetangga kita tidak mampu hidup layak di perkotaan seperti kita ini. Mudah-mudahan dari ibadah-ibadah yang kita jalankan, sedianya kita mampu menyeimbangkan antara ta'abudi kepada Allah Subhanahu wa taala dan ta'amuli hubungan sosial kita di masyarakat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, khususnya untuk khatib yang menyampaikan, umumnya untuk ikhwatu iman sekalian. Marilah sama-sama kita bertakarub, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.